Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Terido dengan NPM 23210 di kelas A yang memenuhi mata kuliah kompetisi bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul The Law Applicable to P2P Network on National and International Basis for Violating Intellectual Property Right. Jurnal ini membahas mengenai penerapan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dalam penggunaan jaringan peer-to-peer atau P2P. Lanjut ke isu hukum. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perkembangan teknologi peer-to-peer atau P2P memberikan kemudahan bagi pengguna dalam berbagai file secara langsung tanpa melalui server pusat. Kemudian ini membuat distribusi data menjadi lebih cepat dan efisien, namun di sisi lain hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Contohnya seperti musik, film, software tanpa izin dari pemilik hak. Nah, namun jadi kemajuan teknologi ini justru menimbulkan masalah hukum baru. Problema yang dibahas dalam jurnal ini adalah meningkatnya pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam jaringan P2P. Problema ini semakin kompleks karena bersifat lintas negara sehingga sulit menentukan hukum mana yang berlaku. Selain itu, karena jaringan P2P tidak memiliki server pusat, maka pelaku pelanggaran sulit untuk dilacak dan diidentifikasi. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran haki dalam jaringan P2P, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak cipta dengan mengidentifikasi pendekatan hukum yang tepat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Baik, lanjut metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan hukum yang berlaku. Selain itu digunakan juga pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Melalui metode ini, penulis mencoba memahami bagaimana hukum diterapkan dalam menghadapi pelanggaran di jaringan P2P. Dalam pembahasan jurnal ini menjelaskan beberapa pendekatan dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran haki. Pendekatan tersebut meliputi hukum nasional, hukum lokasi server, hukum tempat terjadinya upload dan download, serta hukum tempat perlindungan diminta. Dari beberapa pendekatan tersebut, yang paling sering digunakan adalah hukum tempat perlindungan diminta karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam jaringan P2P masih lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan teknologi, sulitnya mengidentifikasi pelaku, serta perbedaan sistem hukum antar negara. Akibatnya pelanggaran seperti pembajakan dan distribusi ilegal masih terus terjadi dan sulit untuk dikendalikan. Baik, selanjutnya ada analisis kritis mahasiswa, yaitu dalam analisis ini dapat dilihat bahwa jurnal ini sudah cukup baik dalam menjelaskan pembahasan hukum yang terjadi dalam jaringan P2P secara komprehensif. Namun kekurangannya adalah penelitian ini masih bersifat normatif dan belum memberikan solusi konkret dalam praktik. Sehingga diperlukan penelitian lanjut yang lebih aplikatif agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Relevansinya terhadap RPS. Pada bagian ini, jurnal ini sangat berkaitan dengan materi hukum kekayaan intelektual, khususnya perlindungan hak cipta di era digital. Dan jurnal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi P2P berdampak langsung pada peningkatnya pelanggaran hak cipta, serta berkaitan dengan hukum cyber karena sifatnya lintas negara. Selain itu, jurnal ini juga menekankan pentingnya harmonisasi hukum internasional agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.